Oke, tes 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 tes. Oke, masuk semuanya. Oke, selamat malam rekan-rekan sekalian. Eh, ini kita masih menunggu sebentar Pak Bekti ya. Oke, bentar kita masih nunggu sambil menunggu malam semua. Ya kita masih menunggu Pak Bekti dulu sebentar. Oke, ini udah saya invite. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung juga ya. Wah, udah Pak Aryo TW juga. Halo Pak Aryo, di satu grup sama Mas Bekti. Ya, malam Halo Mas. Pak Bekti. Ya, Halo. malam. Ya, Ya, selamat malam Mas. Apa eh, kabar? Sehat. ya baik, kabar baik, sehat, sehat. Jelas ya Pak Bekti Siap, suaranya jelas banget dan Mas video. Salim. Ya, oke siap. Oke, sip, sip. Ya, oke, ini mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Ini sebagian udah Mm-mm. pada join. Nah, gimana kabarnya Mas? Hari ini sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ah, Jogja juga hujan deras. Jogja hujan deras ya. Oke, Ya, oke. Jakarta Saya di gimana Mas? Jakarta hari ini kering, Mas. Kemarin yang hujan seharian kayak Ya, gitu. 2 hari ini Emang hujan terus. lagi. Ya. Mm-mm. Tapi market kayaknya tetap hijau nih Porto ya. Nggak ada hujan-hujan merah sama sekali ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. eh Mungkin ini karena udah sebagian kayaknya udah banyak yang bergabung nanti sambil mungkin teman-teman yang lain nyusul ya. Oke. Mm-mm. Mungkin kita bisa langsung mulai aja ya, Mas Bukti. Ya, boleh, Kita boleh Mas. Siap. ngobrol-ngobrol. Ya, oke. Eh, Mas, thank you ya udah bisa menyempatkan waktu untuk hadir bareng live IG sama Bitret ya. Ya. Mas Bukti ini kayaknya kalau saya dengar dari teman-teman ini cukup sibuk ya kayaknya. Pokoknya jam trading nggak bisa diganggu aja karena mostly mantengin layar ya Mas ya. Iya, iya, bener Mas. Kalau jam trading memang Uh, saya scalper kan, jadi harus mantau layar terus gitu. Tapi kalau malam hari uh, ya banyak free-nya selama nggak ada agenda lain gitu. nggak ada gini gitu ya. Oke, oke. Nah, Mas, ini kan Mas Bekti itu Mm-mm. terkenal kalau di luar tuh sebagai seorang scalper gitu ya. Eh, Mm-mm. Kenapa ya Mas Bekti memutuskan untuk jadi scalper gitu? Oke Ada Mas. gimana Mm-mm. itu Mas ceritanya? Ceritanya sih Kalau boleh tahu. sebenarnya itu udah mulai dari waktu aku mahasiswa ya Mas ya. Jadi waktu mahasiswa kan Hmm, saya tuh trading pakai uang yang kecil gitu kan. Dan saya rasa hmm, waktu itu yang cocok untuk karakter saya adalah kan saya juga butuh uang jajan gitu kan kalau pas waktu kuliah. hmm, Sehingga kalau scalping itu keuntungannya adalah kalau kita itu transaksi jual beli terus, itu intinya kita tuh langsung cuan bungkus. Jadi kita langsung bisa merasakan cuan. Beda ceritanya kalau oke, misalnya oke. kita pengen investasi ya, ataupun mungkin konsepnya Hmm, kita swing yang agak jangka panjang. Tentunya uang hmm, kita belikan saham, kita simpen, ya memang kita belum bisa menikmati karena apa? Biarkan dia bertumbuh dulu, biarkan harga sahamnya naik tuh dulu. Jadi kita tetap belum hmm, bisa hmm, menikmati. Itu pun kalau bisa menikmati mungkin jangka setahun tuh bisa kayak dividen tuh juga bisa, cuman kan temponya panjang. hmm, Tetapi kalau hmm. scalping kita jual beli itu kan kita langsung bisa merasakan cuan. Nah, itu dia Mas yang alasan saya kenapa kok saya tuh suka scalping. Yang kedua,
Hmm. Alasan saya adalah berdasarkan pengalaman saya yang dari dulu 2008 ya Mas, itu waktu itu kan krisis Hmm. subprime market ya, waktu 2008 Ya, heboh banget, waktu itu supermarket. membuat Oke. saham itu menjadi rontok luar biasa sampai Ya. disuspend berhari-hari juga. Nah, dari situ saya Hmm. belajar bahwa ternyata pentingnya cut loss itu penting banget untuk seorang trader. Makanya kemarin waktu Hmm. 2020 ketika pandemik masuk Indonesia, COVID gitu kan, pandemic crash itu terjadi kan saham kita juga rontok kan. Nah, sempat juga Hmm. kita Hmm. IHSG kita disuspend. Nah, justru dari situlah ketika saya itu scalping, di mana batasan cut loss saya pendek, saya langsung bisa membatasi kerugian saya. Sehingga apa yang terjadi Hmm. waktu bulan Maret dan April kemarin 2020, Hmm. justru portofolio saya malah justru plus ratusan persen gitu dari modal. Itu karena Hmm. pengalaman-pengalaman saya yang dulu justru ketika tidak sesuai harapan kok langsung rontok ini, saya langsung cut. Itu makanya saya Hmm. sukanya scalping adalah aku langsung sigap untuk selalu bisa melindungi aset saya gitu. Hmm. Oke, oke. Jadi bisa dibilang ini setiap tahun pasti hijau ya Mas ya. Walaupun market merah kayak gimana tetap hijau ya. Kalau Selama scalper tuh. ya kalau saya ya Mas, selama 2016 sampai saat ini tiap tahun pasti membukukan profit hijau. Ya, akumulasi dari semuanya. Ya. Oke, oke. Ini berarti Mas Bukti dari sejak 2008 itu sudah pakai teknik scalping ya Mas ya memang. Ya, 2008 tuh saya nyoba fundamental dulu Mas, fundamentalis banget kan saya Oh, dulu. Habis itu fundamental. ya Hmm. langsung 2009 saya mulai mulai scalping karena kan saya masuknya baru November 2008 ya. Nah, sehabis Hmm. itu ya sampai saat ini pun tetapi walaupun saya sering identik di luar scalping gitu sebenarnya kan saya melakukan semuanya. Saya juga punya investasi, saya juga simpan saham untuk swing. Jadi semua saya lakukan gitu. Tetapi memang kerap yang jadi identik ataupun saya itu seperti itu kayak scalping. Ya, memang saya keseharian saya scalping karena saya kan full time trader. Kalau nggak trading ya mau Hmm. Hmm. kerja apa lagi gitu kan. Oke, oke. Mas Bukti ini full time trader dari sejak 2008 juga ya Mas ya? Dari sejak 16. scalping. Enggak, Oh, 2016. Karena 2016. 2008 saya mahasiswa, 2013 saya bekerja di PT Valburi Asia Sekuritas, CP ya. Kemudian Hmm. saya lanjut di Reliance, LS. Hmm. Kemudian jadi remaster di UOB, AI, dan YU, si AMD. Nah, sehabis dari situ Hmm. saya Hmm. 2016 baru memutuskan menjadi full time trader gitu. Luar biasa panjang juga ya ternyata perjalanannya ya. Oke, oke. Panjang Eh, banget Mas, 13 tahun. Panjang. 13 tahun nih ya, betul betul. Tapi alhamdulillah berarti sudah menemukan salah satu metode ya. Iya, iya Ini Mas. bagi teman-teman juga bisa kalau misalkan tertarik ya untuk scalping gitu ya. Eh, Mm-mm. tapi Mas kalau misalkan scalping itu apa memang benar-benar nggak bisa ditinggal ya layar itu kalau pas jam trading ya Mas? Sebenarnya menurut saya, iya. Karena sangat beresiko sekali, Mas. Artinya gini, kalau Hmm. kita itu mau trading, kita tuh kan harus milih nih. Kira-kira saya tuh mau Hmm. scalping, atau mungkin saya swingkan, atau mungkin saya pengen investasi. Nah, tentunya ini Hmm. masing-masing harus beda juga pilihan sahamnya dan strateginya. Saya mau scalping, Hmm. pilihan saham saya harus cari saham yang volatilitas. Kalau mau scalping cari Hmm. saham yang stabil, kayak blue chip gitu ya susah. Nggak bisa di scalpingin, nggak mungkin gitu kan. Tetapi sebaliknya, Hmm. kalau kita mau investasi, ya kita harus cari saham yang benar-benar fundamentalnya bagus dan dia tidak terlalu aktif banget gitu. Jadi kalau balik lagi ke tema Oke. ke pertanyaan tadi Mas, kalau memang kita itu mau scalping harus dipantau. Iya. Contohnya apa kemarin? Teman-teman di semua di sini udah tahu kan? Ada IPO Hmm. ya. Saya nggak usah sebut kodenya. Hmm. Kemarin itu rontok. Hanya di sesi-sesi terakhir tiba-tiba rontok. Bayangin kalau waktu itu ditinggal ke toilet, ditinggal kemana-mana gitu kan. Wah itu Hmm. Hmm. pasti portonya langsung rontok drastis. Dan disitulah kalau kita nggak punya waktu, kita nggak bisa membatasi kerugian kita. Artinya kita cuman apa ya, pasrah ngikutin market, akhir alhasil porto kita Market ya. rontok habis. Nah gitu Mas. Makanya saya selalu tegaskan, Oke. kalau kita mau scalping wajib punya waktu. Itu trading plan saya. Bahkan saya sendiri menerapkan. Hmm. Misalnya Hmm. Mas, saya sering bilang jam 11 siang saya misalnya mau ngantar anak vaksin nih ke rumah sakit. Hmm. Saya trading jam 9. Begitu saya sebelum ke rumah sakit, saya posisikan bersih dulu biar apa? Biar aku lebih tenang. Jadi aku scalping cuma in out aja gitu. Ibaratnya cuma cari peluang di market. Hmm. Kalau nggak ada yang cocok, ya udah. Tapi kalau saya mau keluar rumah, ibaratnya tadi mau ngantar anak vaksin, ya udah, saya mending posisi cash lebih tenang, lebih nyaman.
Tapi nanti kalau saya Hmm. belinya saham yang volatilitas, kemudian saya belikan itu, kemudian saya di rumah sakit, nganter anak, pasti pikiran saya lihat-lihat HP gimana ya sahamnya, pasti nggak karuan. Maka dari itu, Ya, kalau kita mau scalping harus punya waktu gitu. oke. Berarti berarti bisa disimpulkan scalping ini butuh konsentrasi gitu ya. Ya, Karena kan Mas Ukti kayaknya memang harus konsentrasi ke layar ya terus menerus. Oke. Eh, Mas, kalau misalkan saham-saham yang tadi volatilitasnya tinggi gitu, mm-mm. itu apa eh, berapa sih volatilitas yang Mas Bekti kira-kira anggap cukup untuk sebagai saham yang bisa di scalping ini, Mas ya? Kalau menurut Mm-mm. pengalaman Mas Bekti. Kalau saya pribadi Mas jujur kalau untuk cari saham-saham yang untuk scalping ya, itu kan pasti kontra banget sama eh, bahasanya orang fundamentalis. Karena justru yang Hmm, saya cari itu adalah saham-saham yang beresiko, saham-saham yang aktif volatilitas, dan biasanya saham-saham ini adalah hmm, saham lapis 2 dan lapis 3, saham-saham yang kecil atau identik dengan hmm. namanya saham gorengan. Itu bagi saya Gorengan. pribadi justru ini apa ya? Peluang. Ini peluang untuk kita mendapatkan selisih harga, untuk bahasanya nyopet Hmm, saham gitu. Jadi kita hmm, memanfaatkan gejolak yang ada di market, kita cari sahamnya yang volatilitas, kita ambil. Kalau ditanya persentasenya, biasanya saya sendiri adalah screeningnya ketika saham itu sudah direspon pasar ya 3 sampai mungkin 6% lah, 5-6% gitu, aku udah mulai hmm. lirik, aku akan amatin gitu. Ketika cocok, ya aku ambil gitu. 36% ini apa harus plus atau boleh minus juga? Yang Oh, penting kebanyakan beratnya saya itu tadi justru gitu. Saya biasanya ngambilnya itu kan yang plus ya Mas ya. Artinya Hmm, itu salah satu screening saham saya itu adalah saya cari saham yang sudah direspon pasar. Direspon pasar itu adalah hmm, saham-saham yang sudah yaitu direspon kenaikan persentasenya. Katakan udah dinaik empat hmm, hmm, persen naik 5%, wah ini menarik, mulai saya amatin gitu. Dan saya akan cari hmm, momentum hmm, kapan waktu yang tepat gitu. Tetapi hmm. itu yang pertama. Tetapi yang kedua, aku juga kadang justru cari saham itu peluang di saham-saham yang kadang justru sebaliknya ART berjilid-jilid atau saham-saham yang Oh, sudah terkoreksi oke. banyak gitu. Misalnya nih, saham Koal. Kita tahu kemarin Koal Hmm, sempat naik gila-gilaan kan sahamnya. Saya amati beberapa hmm, saham Koal saat ini kan sudah mulai turun-turun gitu. Justru ini kesempatan saya untuk ngambil. Nanti akan memanfaatkan potensial technical rebound. Nah, seperti itu contohnya. Itu strategi saya yang kedua. Strategi yang ketiga kadang saya juga apa ya, memanfaatkan namanya panic selling. Tapi kalau panic selling itu biasanya lebih ke saham-saham blue chip. Tiba-tiba misalnya kok hmm. saham LQ45 atau apa tiba-tiba rontok cepet gitu kan. Contoh. Ada apa Hmm, ini? hmm, Aku biasanya akan cari peluang gejolaknya di situ untuk memanfaatkan technical reboundnya juga gitu. Dan yang keempat biasanya saya juga cari saham-saham yang IPO, di mana IPO-nya itu disebar ke publik di hari pertama dan ada hmm. perlawanan pergerakan, disitulah volatilitas yang tinggi. Tapi ingat ya teman-teman, itu ada resikonya karena volatilitas saham IPO itu belum bisa dianalisa, belum ada chartnya dan belum ada apa-apa. Jadi Hmm, benar-benar hmm. isinya di market itu benar-benar luar biasa, antaranya orang yang pengen beli dan orang yang sudah pengen jual. Jadi benar-benar volatilitas banget. Tapi disitulah bagi saya adalah menarik untuk cari peluang profit gitu, Mas. Oke, oke. Wah, luar biasa. Eh, Mas, kalau misalkan dari scalping ya, teknik Mm scalping -hmm. yang Mas gunakan gitu ya, Mm dari -hmm. pengalaman Mas, setahun tuh bisa sampai berapa ya returnnya Mas, Waduh, kalau rata-rata? ditanya ditanya return, sebenarnya kalau ditanya persentase bisa sampai puluhan ribu persen Mas Persentase. dari modal. Iya, kenceng Oh, banget. Saya oke, sudah oke. nyoba, tetapi itu pun terjadi paling banyak justru di tahun 2020-2021 ini. Ini paling banyak saya membukukan ROI ya, artinya Hmm. dari modal bisa berlipat-lipat sampai ribuan persen. Nah, itu dia di tahun ini gitu, Mas. 2020 dan Wah, 2021. berarti saat market sideways malah lebih perform ya Mas ya, kalau scalping Ya, ini. Kayaknya. ya, kemarin kita tahu ya, waktu kita dari awal tahun sampai mungkin sekitar Hmm, bulan Agustus kalau nggak salah, atau hmm. September ya, itu kan IHSG kita nggak kemana-mana. Tetapi Iya, bagi nggak saya, kemana-mana, ya, betul. iya kan, baru akhir-akhir ini aja kan sempat blue chip naik-naik gitu kan, bulan-bulan Betul, yang lalu lah. betul. Tetapi justru waktu kemarin dari awal tahun pas IHSG kita sideways itu justru banyak saham-saham yang enak banget untuk di scalping kan, saham-saham kecil-kecil yang rame gitu. Kayak kemarin saya Hmm, memanfaatkan peluang eranya digital bank, saham-saham bank mini, kemudian saham-saham kecil-kecil yang baru bangkit dari tidur. Itu menurutku kemarin banyak yang apa
menarik untuk ditransaksikan. Hmm. Oke, oke. Mas, kalau scalping gitu biasanya kira-kira kenaikan berapa persen ya untuk TP dan SL-nya ya, Mas ya? Kalau Kalau saya setelah pribadi sih Mas, menerapkan iya, trading plan biasanya 3-5%-an untuk profitnya. Tapi untuk cut loss-nya untuk biasanya profit. rentan 2 sampai -2 sampai -4%, kurang lebih di situ. Jadi saya tidak langsung Oke. menunjuk angka pasti, tetapi rentan. Jadi Hmm, saya bisa improve karena rentan. di sini itu adalah kadang ada kalanya kita itu beli saham kok kayaknya ini masih menurutku masih oke, bid volumenya masih bagus, susah masih bagus, tapi mungkin Hmm, hmm, udah -2%, tapi mungkin masih saikip, siapa tahu masih ada naiknya gitu. Jadi ada hmm, semacam improvisasi berdasarkan pengalaman dan karakteristik sahamnya. Nah, itu trading plan saya hmm, seperti itu, Mas. Cuman kadang ada kalanya kalau saham itu masih bagus, punya potensial, volumenya masih tinggi, apalagi kayak hmm. arus kas asingnya masih kenceng, teknikalnya bagus, kadang walaupun naik itu masih kadang saya biarkan dulu. Kalau mau naik masih toleransi, tapi kalau turun aku nggak mau toleransi kalau untuk scalping. Karena apa? Itu pembatasan saya untuk melindungi aset saya. Karena kalau nggak dibatasin Hmm. semakin dalam Dalam minusnya, semakin susah minusnya. nanti untuk memulihkannya gitu. Karena memang kita tahu karakteristik yang kita pilih itu saham yang bergejolak. Jadi memang kita harus punya pembatasan gitu. Coba bayangkan, Hmm. misalnya gini, kalau saya beli tradingan di saham-saham gorengan, satu hari itu bisa 10-20% mungkin. Tapi bayangkan kalau kita Wow, belinya oke. Telkom, BBCA, ya nggak mungkin kita dapetin Nggak mungkin. sehari Betul. 10-20%, nggak mungkin gitu kan. Maka dari itu Setuju, memang setuju. pilihan saham kita saham yang volatilitas, jadi kita harus punya Hmm. rem. Itu yang paling penting. Hmm. Teman-teman biasanya salah kaprahnya banyak orang yang bilang, aku kecantol di saham. Nah, kecantol itu kan penyebabnya karena dia belinya saham yang volatilitas, tapi dia nggak punya trading plan untuk membatasi kerugian. Gitu. Oke, berarti ini mungkin perhatian juga buat teman-teman ya, trading duluan ini sangat Mm-mm. penting ya, terutama untuk para scalper. Walaupun Mm-mm. mungkin kalau swing trade pun juga biasanya ada trading plan juga ya. Oke. Ya, Eh, semuanya ada trading plan-nya, Mas. semua pasti ada trading plan, betul Ada, betul. ya. Nah, eh, Mas, kalau Mm-mm. biasanya nih, ini kan eh, saham-saham yang mungkin katakan saham-saham gorengan gitu ya, itu kan mostly kan apa market cap-nya kan agak kecil-kecil ya kalau Kecil. dibandingkan dengan saham-saham yang lain gitu. Mm. Nah, itu kira-kira seberapa besar sih kita itu mungkin idealnya atau mungkin maksimalnya untuk masuk ke satu saham gitu ya? Kalau Mm-mm. untuk scalping ya Mas ya, dari sisi mungkin value trading atau gimana gitu. Kalau Ya, kalau pengalaman Mas Bekti gimana? oke, saran saya bagi teman-teman nih mungkin yang nonton di sini, apalagi yang masih mungkin dengan awal-awal trading, pengen di Hmm, nyoba-nyoba trading yang seperti ini, saran saya gunakan mungkin ya apa ya, mungkin 1/8 atau 1/10-nya dari modal dulu, gunakan uang yang kecil dulu deh untuk nyoba-nyoba scalping. Karena kalau pengen masuk scalping itu ibaratnya kan kalau naik motor ini tuh kayak balapan gitu loh, pengen balap gitu. hmm, Jadi resikonya tinggi tapi peluang profitnya juga tinggi gitu. Jadi kayak sebanding gitu. Makanya untuk mengukur itu semua teman-teman harus gunakan resiko yang terukur, gunakan dana yang siap diresikokan. Tetapi kalau ditanya pengalaman saya pribadi biasanya sudah mengukur, Mas. Jadi sesuai dengan apa ya, semacam keinginan saya ibaratnya saya sudah hmm, siapkan uang. Kalau hmm. ditanya nominal sebenarnya relatif ya. Tetapi kalau saya tanyakan intinya uang ini sudah siap saya transaksikan dan saya sudah mengukur kerugiannya gitu. Jadi kalau rugi sekian aku udah siap. Itu yang paling penting gitu, Mas. Oke, oke. Nah, Mas, ini kalau info Mm-mm. dari luaran ini kan Mas kan pernah menang apa trading championship juga, Oke, bahkan saya pernah dengar sampai modalnya bisa puluhan miliar gitu ya Mas ya. Nah, itu mm-mm. kalau dimasuk ke saham-saham yang tadi untuk scalping gitu apa bisa sampai 1 miliar ya Mas sekali masuk gitu misalkan. Saya pernah nyoba, Mas. Itu memang kalau untuk saham gorengan ya, itu paling kalau ditanya 10 M gitu aja. Aku pernah pengalaman tergantung ukuran sahamnya dulu. Kalau saham itu yang Hmm, saham-saham kecil sekali, katakan under 100 perak dan lotnya waktu itu tersedianya cuma dikit, itu nggak bisa, Mas. hmm, Nggak mungkin masuk semua 10 M. Itu sudah cukup bisa membuat gejolak di saham gorengan dengan uang segitu. bisa. Tetapi kalau yang Hmm, mungkin saham-saham second liner yang mungkin harganya 200-300-an dan volumenya tebal, itu belum apa-apa gitu. Nah, pengalaman saya waktu itu ya saya
masuk di semua saham. Karena hakikatnya saya itu kan, bagi saya menafsirkan bahwa semua saham itu mempunyai peluang dan resikonya, tinggal bagaimana cara Hmm. kita memilihnya gitu, dan Hmm. bagaimana cara kita masuk dan keluar saham. Intinya seperti itu, Mas. Nah, jadi kalau untuk 1M, saya biasanya sih kalau untuk beli satu gorengan ya 1M lebih sih masih gitu. Tetapi kalau di atas Hmm. 10M biasanya saya jarang. Saya batasin kok semacam resikonya gitu. Hmm. Oke, oke. Jadi artinya memang perlu menyesuaikan juga dengan market cap dan Benar bid banget, offer ya, gitu. benar banget. Oke, Nah, oke. harus disesuaikan dengan bid offer gitu. Nah, kira-kira kalau menurut pengalaman Mas Bekti nih, Mm-mm, kalau misalkan kita itu eh, idealnya masuk itu berapa banyak sih dari bid offer yang tersedia ya Mas ya? Misalkan kalau mm-mm. di offer itu kalau di total mungkin ada 1 juta lot gitu ya, di bid juga sekitar 1 juta lot, itu biasanya kira-kira berapa berapa banyak ya Mas ya, berapa Eh, persen ya? Kalau boleh tahu menurut pengalaman Mas Bekti. Kalau saya pribadi, jujur nggak pernah saya ngitung sedetail itu, Mas. Tetapi saya biasanya Oh, adalah oke, oke. melihat respon pasar. Saya nggak pernah menghitung detail. Jadi apa yang ada di offer, katakan misalnya, oh di offer ada sekian, udah tak makan, Hmm. gitu kan. Terus kemudian Hmm. masih di offer lagi, mungkin saya makan lagi. Paling aku cuma ngambilnya 1 step, 2 step, 3 step. Udah itu aja dulu, tinggal kita nunggu respon. Nah, itu pun Hmm. variatif ya. Ada yang mungkin itu bisa rentan sekitar, tergantung sih Mas, saya nggak bisa memastikan jumlahnya. Karena kadang ada yang aku Hmm. memang ambilnya 1 juta lot, itu juga ada. Ada yang memang Hmm. kecil, katakan sahamnya memang kecil banget. Misalnya ada 2 hari ini ada saham Wapo, misalnya ya, gorengan gitu. Hmm. Lotnya yang tersedia cuma 5.000, 6.000, 10.000, ya aku paling masuknya cuma 50-an ribu gitu. Jadi paling cuma berapa kali aja gitu. Udah, jadi nggak terlalu gede banget. Hmm. Tapi kalau misalnya kita lihat saham-saham Bumi, Frame, BRMS, lotnya Iya, kan ratusan ya, ribu bahkan jutaan. Itu aja pakai ya. 1 juta lot belum mental, masih cuma ngabisin situ aja, masih bisa diisi lagi. Jadi menurut saya tergantung relatif gitu. Tetapi biasanya saya kalau mau scalping, saya cari saham yang kecil di mana saya itu bisa ngambil mungkin 1 step, 2 step, 3 step gitu. Hmm, oke, oke. Eh, nah, itu kalau misalkan kan tadi kayak ngambil 2 step, 3 step gitu kan, take Oke. profit tiga lima Mm-mm. persen gitu ya. Eh, Kira-kira biasanya dalam satu waktu gitu idealnya sampai berapa saham ya Mas yang kita bisa scalpingin, apa di satu waktu itu fokus ke satu saham ini sampai keluar gitu, atau Mm-mm. bisa banyak ya sebenarnya? Kalau saya pribadi, Mas, jujur biasanya cuma dua aja. Dua, maksimal Hmm. tiga. Maksimal banget. Dan itu pun jarang. Biasanya saya Hmm. cuma 1 atau 2. Karena apa? Biar lebih fokus. Kalau terlalu banyak itu Hmm. malah justru Oke. bingung untuk ngamatinya. Jadi saya kadang, misalnya katakan saya ambil saham A, ya kan? Saya tunggu dulu nih Hmm. Hmm. responnya gitu. Kemudian saya ambil saham B gitu kan. Ternyata Hmm. kadang saham C menarik. Ya sudahlah. Mungkin itu belum rezeki saya. Saya cuma bilang gitu aja. Coba ini saya lihat maintenance 2 ini dulu. Tetapi kalau ternyata kok 2 ini Hmm. sudah kayak nggak ada potensial, kok lama sekali, Ya. dan ternyata ada muncul lagi si D yang bagus, akan saya tuker. Kadang mendingan saya jual dulu, saya tukerkan dengan harapan supaya nanti tergantikan profitnya dari sana gitu. Tapi intinya saya cuma maintain sedikit, Mas, paling cuma 1 atau 2 saham gitu. Oke, oke. Eh, nah, ini Pak Wite, mungkin untuk ada beberapa pertanyaan dari yang nonton kita, mungkin Mm-mm, sebagian ada yang pemula nih. mm-mm, Biasanya kalau mulai trading jenis scalping gini, mm-mm. minimal modalnya atau maksimal modalnya sebaiknya kurang lebih value-nya berapa ya Pak ya? Kalau Nih, menurut pengalaman Mas teman-teman, saya Budi. kasih tahu, saya kasih gambaran ya, di Hmm. mana scalping itu kan ibaratnya style trading. Hmm. Caranya yang bedain dengan yang lain-lainnya itu adalah timing. Kita, Hmm. saya jual beli, jual beli, jual beli, hitungan detik, hitungan menit, hitungan jam, itu masih bisa dikatakan scalping. Saya beli pagi, jual sore, itu bisa disebut day trader. Saya beli saham terus saya diamkan mungkin sebulan 2 bulan, itu mungkin bisa disebut swing. Saya beli saham, saya taruh mungkin berapa tahun, 3 tahun, 5 tahun, saya bisa disebut seorang investor. Yang bedakan cara transaksinya dan waktunya itu. Nah, kalau scalping itu kan ibaratnya, kalau saya tadi sudah bilang, balap motor gitu kan, balapan gitu kan. Karena Hmm. apa? In out, kita identik dengan boros fee. Kalau Anda belum skillnya belum terasah, nanti juga boros fee-nya gitu kan. Apalagi sering cut loss, Hmm. potensial sering cut loss-nya bisa tinggi gitu. Dan Anda juga akan masuk bisa jadi di harga all time high-nya gitu. Jadi hati-hati di sini, Hmm. bener-bener resiko lebih tinggi. Tapi memang kalau Anda berhasil, ya peluang profitnya juga tinggi gitu. Nah, bagi Hmm. pemula bagaimana sih? Nah,
Setelah saya jelaskan seperti ini, saran saya adalah kalau bayangin seorang yang belum bisa naik motor tiba-tiba pengen balapan motor, kira-kira gimana? Resiko Hmm. kan? Bahaya. Maka Ya, dari betul. itu gunakan modal kecil yang terukur. Saya selalu sering bilang kalau ini adalah uang sekolah atau uang belajar. Kita itu kuliah bayar biaya. Kita mau kursus apa juga bayarkan. Anggap aja Anda mau belajar di saham dan di awal jadilah mental pembelajar dulu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tuh belajar dulu tentang teknikal fundamental, cara jual Hmm. belinya, bagaimana cara membaca chartnya dan sebagainya. Gunakan modal terukur. Sekiranya modal ini hilang, Anda nggak usah protes, artinya anggap aja itu modal belajar gitu. Kalau memang siapnya lima Hmm. ratus ribu, 1 juta, ya tidak apa-apa, pakai dulu gitu kan. Yang penting Anda terukur, Anda belajar dulu gitu. Jangan langsung Anda Hmm. tiba-tiba pengennya langsung saya pengen cepat profit biar cepat ini bisa beli ini itu. Wah, pasti nanti terprosok ke depannya. Tapi kalau Anda di awal jadi mental pembelajar, gunakan uang terukur yang kecil dulu, ini justru membuat Hmm. Anda itu nanti jadi terasah dulu. Nah, nanti kalau Anda ternyata sudah dari bulan ke bulan, kok ternyata ada pertumbuhan profit secara persentase, walaupun itu kecil, artinya udah konsisten, Anda silahkan top up, top up, top up. Biar apa? Biar kerasa profitnya. Tapi ingat, resikonya juga semakin gede. Jadi intinya di sini adalah di awal Anda jadi mental pembelajar dulu. Gunakan uang yang kecil. Dan di awal jangan pernah gunakan margin. Jangan pernah pakai uang utang. Itu penting banget. Itu aja sih Mas dari saya. Oke. Berarti sampai sekarang Mas Bukti kalau untuk scalping nggak pernah margin ya? Atau pernah mungkin sekali-kali? Ya, saya juga kadang pakai margin, Mas. Berkala ya, artinya saya di sini Hmm. apa ya, ibaratnya itu kan margin itu menurutku opsional pilihan. Ketika market Hmm. bagus, saya ada dana sekian, kok saya pengen nambah ya pakai. Itu kan fasilitas yang dikasih dari sekuritas. Nah, Hmm. di sini yang ingin saya tanyakan adalah sampaikan adalah kepada teman-teman, margin itu ada resikonya. Kalau seiring berjalannya waktu Anda sudah tahu resikonya, silahkan. Itu ada opsional. Dan itu juga kalau profit bisa membuat Anda lebih cepat profitnya. Tapi kalau turun, ada resikonya. Jadi itu silahkan kalau mau Anda pakai. Tapi dengan catatan, Anda harus siap dengan resiko-resikonya. Tapi kalau Anda nggak siap dengan resikonya dan masih pemula, jangan pernah pakai. Saranku gitu. Oke, ini jadi mungkin bisa diperhatikan ya buat teman-teman yang mau pakai margin. Jangan sampai terbawa nafsu kalau emang Ya, kira-kira belum siap dengan resikonya, eh, tentu jadi masalah nanti di psikologinya ya, banget Mas. gitu. Betul, Saya betul. boleh nambahin benar ya Mas ya. Saya pernah punya Ya boleh cerita. silakan. Waktu itu Hmm. saya beli saham ya, katakan ini contoh ya, ini ilustrasinya, tapi kenyataan ini sih. Jadi Hmm. katakan saya pakai uang seratusan juta, ya kan. Saya pakai Hmm. marginnya 300 juta. Saya kan bisa beli saham senilai 400 juta ya. Nah, karena Hmm. waktu itu ARB simetrisnya juga masih 25%, dan waktu itu saham bergejolak luar biasa, porto saya tuh minus 10%. Bayangin, itu sudah minusnya 40 juta. Padahal aset saya itu cuman 100 juta. Berarti kan udah setara Hmm. dengan penurunannya 40-an%. Belum 40%. dikurangi Ya. fee-nya. Itu pahit banget menurut saya. Tetapi itulah pengalaman Hmm. saya yang saya bagikan ke teman-teman. Biar apa? Ini loh, margin itu beresiko. Kalau kamu nggak siap ya jangan lakukan gitu. Tapi saya juga pernah punya Hmm. cerita di balik saya pernah resiko seperti itu. Saya juga pernah merasakan profit. Kalau profit ya sebaliknya. Katakan naik 10%, ya seharusnya dari ROI kita bisa profitnya 40%-an dari modal gitu. Jadi sebanding Hmm. antara profit resiko sama peluang profit sama resikonya. Cuman kembalikan ke diri Anda, siap nggak? Kalau nggak jangan pernah gitu. Oke, oke. Nah, ini artinya margin ini bisa bilang pisau bermata dua ya. Kalau Ya, menggunakannya saya benar, sering bilang gitu. tentu hasilnya akan positif seperti Mas Bukti ini ya. Kalau menggunakannya mungkin salah, nah ini bisa bunuh diri nih buat teman-teman. Oke, oke. Ya. Ya, Nah, ini dari teman-teman yang lain ini yang nonton juga sempat ada pertanyaan juga. Eh, Mas Bekti ini kalau misalkan trading ini mm-mm. masih lihat fundamental gitu nggak Mas ya? Atau sama sekali murni dari bid over, technical Mm-mm. atau gimana? Ya, kalau untuk scalping saya nggak pakai fundamental mas. Saya benar-benar cuma pengamatan Hmm. tape trading ya, bid overnya doang. Kemudian memanfaatkan sentimen pasar ketika ada
corporate action, misalnya mau right issue, mau stock split, atau misalnya kita tahu misalnya ada beberapa saham nih yang mau bagi dividen gitu, biasanya itu akan direspon pasar terlebih dahulu. Nah, itu aku memanfaatkan peluangnya di situ, Mas. Gitu. Technical saya pakai, itu jelas karena itu tools Hmm. juga untuk melihat historical di masa lalu, di mana akan saya compare Hmm. di harga saat ini untuk memprediksi kira-kira ke arah mendatang itu kira-kira kemana gitu, masih Hmm. naik apa masih turun. Nah, itu kita kombinasi semuanya. Dan tape trading tersebut, pengamatan bid over tuh ya saya juga mengamatinya pakai semacam broker summary, aku melihat trade booknya dan historinya, Oke. nah, seperti itu juga gitu. Oke, berarti ada broker summary, dari running trade, trade book gitu ya. Oke, oke. Ya, Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang menjadikan Mas Bekti inspirasi ini untuk trading, nah, boleh nanti di follow IG-nya karena Mas Bekti kayaknya sering sharing-sharing kan ya Mas ya tentang ya, tradingnya ya. ya. Oke, oke. Nah, Mas, ini ada juga yang nanya, eh sejauh Mas trading ya, kira-kira pengalaman terburuk yang Mas pernah rasain tuh seperti apa ya Mas ya? Dan waktu itu gimana cara Mas ngatasinnya? Oke. Pengalaman terburuk saya mungkin di tahun 2010 ya Mas ya. Itu Hmm. ketika saham-saham itu portofolio saya sempat minus 85% Mas. Bisa dikatakan Oh, hampir habis oke. gitu kan. Hampir habis Kita betul. taruh Oh, katakan uang 100 juta, itu tinggal 15-an juta. Itu di tahun 2010-an ya. saya ngalamin itu. Dan ya saya evaluasi diri. Cara saya recovery, ya saya evaluasi diri, kumpulkan Hmm. pelan-pelan, belajar lagi, belajar dari pengalaman, tentunya kita evaluasi apa kok saya bisa seperti ini, bagaimana cara menyusun trading plan lagi, itu saya lakukan lagi. Dan ternyata walaupun sering berjalannya waktu kan kita itu murid ya, market gurunya, kita tuh harus selalu Hmm. belajar sama market. Saya pernah Hmm. juga waktu mau nikah 2017 saya tuh sebenarnya udah ngumpulin uang sampai ratusan juta gitu. Tetapi Hmm. saya punya kesalahan juga waktu itu, termasuk ini saya ungkap juga di buku ya, di mana waktu itu saya tinggal sebentar, saya cari saham gorengan, padahal waktu itu saya cuma dipanggil orang rumah di dalam rumah gitu kan, saya keluar bentar dari Hmm. kamar. Hmm. Ternyata rontok sampai ARB gitu, dan ARB-nya 25% dan cepet banget gitu kan. Nah, Waduh. waktu itu membuat saya tuh, ini mau nikah kok uang saya jadi sekian gitu kan, cuman under 65 jutaan ini loh. Jadi saya tuh juga ada was-was gitu, uang di saham tinggal 65 juta, saya mau merit gitu kan. Nah itu dia, saya titik pernah merasakan apa ya, uh, penurunan banyak dari saham, tapi justru dari situlah muncul ini, semangat lagi untuk bagaimana caranya ini biar bisa pulih lagi gitu. Dan ternyata ya benar, setelah Hmm. berjalannya waktu ternyata bisa pulih gitu. Oke, oke. Berarti, tapi ketika terjadi misalkan loss besar kayak tadi ada Mm yang -mm. sampai minus 85% gitu, apa Mas Bekti juga rehat trading beberapa hari atau besoknya langsung ngajar lagi Mas sambil belajar? Ya Mas, saya waktu itu rehat sejenak dulu ya. Sempat saya juga di tahun berapa itu, mungkin 2011 saya itu sempat vakum kurang lebih setengah tahun. Saya nggak trading. Nah, di Hmm. sana saya sempat mungkin merasa kayak wah saham ini kok kayak frustasi gitu kan, maksudnya cuma loss gitu Hmm. kan. Tapi setelah tak pikir-pikir lama kelamaan, ini sebenarnya yang salah bukan marketnya, tapi yang salah dengan adalah saya. Karena saya melihat masih banyak Hmm. kok orang-orang yang sukses, karena waktu itu pada zamannya kayak Pak Lo Keng Hong, kemudian itu kan juga sudah cerminan apa ya, sosok investor yang sukses dari saham gitu. Dan ternyata waktu itu saya kok gagal gitu. Saya cuma bilang Hmm. dalam diri saya, berarti ini yang salah saya harus belajar lagi. Setelah itu, setelah agak sedikit mereda suasananya, ya saya lakukan trading dan belajar lagi beriringan teori dan praktik, lakukan terus asah jam terbang gitu. Hmm. Oke, oke. Jadi memang Mas Bekti berarti rehat juga untuk mungkin menenangkan psikologi gitu ya Mas ya, baru mulai Ya, lagi belajar gitu ya. ya. Oke, oke. Termasuk ini Mas, saya sendiri ya, katakan saat ini ya, detik ini, misalnya Hmm. pagi-pagi saya trading, scalping gitu kan, Hmm. tiba-tiba cut loss gitu kan. Trading lagi, cut loss lagi. Coba trading Ya. lagi, cut loss lagi gitu kan. Kadang kan biasanya kalau udah 3 kali, 4 kali loss terus belum ada win-nya, aku langsung rest jenak Hmm. dulu Mas. Oke, berarti hari ini aku mungkin harus rest jenak dulu. Mungkin ada yang apa ibaratnya, mungkin psikologis itu, mungkin aku belum bisa membaca gerakan pasar. Kalau Hmm. diterus-teruskan, ini malah justru bahaya.
Iya kan muncul sifat balas Hmm. dendam dan justru kita mah tradingnya udah kacau. Karena pasti yang ada di kepala Hmm. kita bagaimana caranya kita tuh segera profit gitu kan. Padahal market memang Hmm. benar-benar pas nggak mendukung gitu. Aku udah nyoba 3 kali 4 Hmm. kali ternyata dengan pengalaman saya ini aja kok ternyata sudah tidak sesuai harapan. Maka dari itu saya harus Hmm. reset sejenak dulu. Saya kadang gitu juga sih Mas. Gitu. Oke, oke. Jadi penting ya mungkin bagi teman-teman juga untuk menjaga psikologi ya. Jadi kalau sampai loss berturut-turut mungkin sebaiknya rehat dulu kayak Mas Nah, Bekti supaya tetap bisa overall profit ya gitu. Oke, oke. mm, Nah, Mas, ini denger-dengar Mas Bekti kan mau ngeluncurin buku ya, Mas ya? udah Mas, udah diluncurin Oh, dari kemarin. udah ngeluncurin buku ya. Mm, Oke, oke. Nah, mm. ini beberapa teman-teman ada yang nanya eh, kurang lebih isinya seperti apa ya, Mas ya? Bukunya Mas Bekti. Mungkin boleh Ya, diceritain, Mas, ya. Mungkin gambaran di sini besarnya. bagi teman-teman yang sudah baca ya oke, tapi yang belum mungkin saya kasih tahu. Jadi intinya di buku saya itu kan saya bersifat netral Mas. Artinya netral Hmm. walaupun judulnya super scalper tapi bukan berarti aku ngajak Anda untuk scalping enggak, tapi saya Hmm. opsikan ke Anda. Aku cuman jabarin ini loh. Pengalaman-pengalaman saya ada scalping itu seperti ini, silahkan Hmm. cocok nggak Anda? Kalau Anda nggak cocok ya jangan gitu. Tetapi kalau Anda cocok ya Hmm. silahkan ikutin yang baik-baik dan jangan tiru yang buruk-buruk. Nah, yang kedua, di sini juga saya pengen meluruskan mindset, Mas. Mindset, psikologis Hmm. trading dan money management ini penting banget. Karena banyak orang itu, Mas, yang masuk di saham itu salah kaprah. Ada orang yang datang ke tempat Oke. saya, contoh ya, Mas, saya tuh Ya. punya utang. Wah, tapi saya pengen menyelesaikan, siapa tahu nih dengan trading saham bisa membayar utang saya gitu kan. Wah, ini kan Hmm. mindset yang salah menurut saya. Loh, ini bukannya malah kamu menyelesaikan utang, bisa jadi nambah masalah gitu kan. Nah, maka dari Hmm. itu saya pengen meluruskan yang seperti ini. Termasuk orang yang pengennya trading, tapi dia nggak punya trading plan, akhirnya cuma bilang, wah saya jadi investor dadakan. Padahal sebenarnya Hmm. menurutku bukan investor dadakan. Anda nggak punya trading plan. Anda nggak tahu kapan itu membatasi resikonya. Karena ada teman saya yang punya saham, ya, saya sebut di buku saya aja ya. Waktu itu saya beli saham Envy, 1.700. Hmm. Dia nggak punya trading plan. Turun sekarang sampai 50 Ya. perak dan disuspend. Minusnya Ya. 97% di portofolio. Bayangin, hampir Hmm. habis. Dan masuknya cukup jumbo gitu. Nah, ini kenapa? Karena dia nggak punya trading plan. Aku pengen meluruskan di buku saya itu seperti ini. Termasuk orang yang saya pengennya investasi, Mas. Oh ya, konsep investasi, saya udah belinya saham-saham blue chip. Bagus, aku bilang gitu. Hmm. Wah, tapi baru 2 hari kok udah naik sekian. Lumayan nih, Mas, kalau dijual. Akhirnya dijual. Oh, kamu itu berarti pengennya trading, bukan pengennya investasi. Kalau investasi nggak gitu caranya gitu. Jadi aku pengen benerin meluruskan mindset kalau kamu mau trading seperti ini, kalau kamu mau investing seperti ini gitu sih Mas. Dan saya ungkap di bagian belakang kayak kesalahan-kesalahan para trader. Jadi aku sampaikan nih biasanya apa sih yang kerap dilakukan kesalahan-kesalahan para trader, termasuk kayak nyangkut. Apa sih penyebabnya nyangkut? Ya dia nggak mau disiplin cut loss, tapi belinya saham-saham gorengan. Kemudian yang kedua, udah profit dikumpulkan berbulan-bulan gitu kan. Cuman hitungan Ya. minggu, 1 minggu, 2 minggu, habis profitnya yang udah dikumpulkan. Habis. Itu kan Oke. kadang kerap terjadi. Terus semacam human error. Kadang dia mau beli, keliru jual. Mau jual, keliru beli karena dia belum siap membaca sistem softwarenya. Itu ada Hmm. juga. Hmm. Termasuk juga ada kesalahan para trader, yaitu minta disuapin terus, ngandalin rekomendasi orang lain gitu. Dan nanti kebanyakan Hmm. kalau yang namanya orang itu karakteristiknya kan macem-macem ya. Ya kalau kadang yang ngasih rekomendasi itu mungkin eh, pas naik mungkin dipuji-puji, tapi kalau pas turun bisa jadi dia wah nyala-nyalain rekomendasinya gini dan sebagainya. Ini kesalahan-kesalahan para trader menurutku. Jadi di saham ini kalau kita memang mau terjun di saham, jangan sampai kita tuh cuman selamanya mengandalkan orang lain. Kita harus pintar analisa sendiri gitu. Oke, Gitu oke. Mas. Ya, jadi ini artinya buat teman-teman juga pesannya Mas Bekti adalah banyak-banyak belajar ya. Jadi Ya. jangan terus minta disuapin tuh ya, gitu ya. Mm-mm. Oke. Nah, Mas, kalau boleh tahu nih, ini Mm-mm. ada beberapa pertanyaan juga yang masuk mungkin dari teman-teman ya. Oke. Kalau mengenai scalping gitu, apa Mas Bekti itu kan tadi sempat disebutin di awal melihat respon pasar dulu gitu ya, setelah gerak mungkin sekian persen, 2 sampai Mm-mm. 4% tadi ya. Mm-mm. Apa volume juga Mas lihat ya Mas? Iya Mas, jadi saya memperhatikan volume ya. Artinya di sini volume bagi saya Hmm. penting sekali karena kaitannya dengan berapa sih jumlah yang
mau aku masukin uangku di sana gitu. Katakan misalnya volumenya jumbo, oh berarti kalau aku masuk sekian no problem. Artinya aku juga nggak kesusahan jualnya. Selalu yang saya pikirkan adalah menjual dalam kondisi profit dan aku bisa jual gitu. Itu yang dalam pikiran saya. Nah, itu kalau saya melihatnya dari sisi volume bid offer dalam saham ya Mas ya. Tetapi kalau dalam Hmm, screeningnya volume itu saya akan amati biasanya di menu joiner ataupun loser itu kan kelihatan banget. Saham-saham yang direspon, betul. saham-saham yang volumenya transaksinya paling banyak, frekuensinya paling banyak, Hmm, itu biasa saham-saham yang ibaratnya lagi manggung, lagi direspon pasar, lagi rame ditransaksikan. Nah, saya hmm, biasanya scalping di saham-saham seperti itu. Misalnya hari ini ada saham kayak WMO. Nah, WMO kan cukup kenceng kan ditransaksikan, terus hmm, yang saham itu volumenya agak sedikit imbang, lumayan besar, artinya kalau kita mau masuk 50.000 100.000 lot itu enteng gitu. Tapi ketika kita lihat tadi saham ada WAPO itu juga kecil tetapi dia persentasenya kenceng. Nah, tapi kalau bayangin hmm, mau masuk 100.000 di situ susah, karena apa, lotnya di situ cuma isinya cuma 2.000 3.000 5.000 10.000, kecil hmm, sekali. Jadi kita memang, kalau memang aku kadang misalnya nih ya mau masuk di saham seperti itu ya, walaupun kecil ya aku pakai lot kecil gitu. Tapi kalau yang besar pakai lot yang besar juga gitu. besar juga. Oke, berarti volume akan berpengaruh sekali ya untuk seberapa besar kita bisa masuk ke satu saham ya. Ya, Oke. Eh, ngaruh banget Mas, nah, ngaruh banget. nah, ini juga ada pertanyaan juga dari teman-teman. Nah, Mas Bekti itu kalau Mm-mm. misalkan scalping gitu apa pernah sampai nginep atau selalu akhir hari selalu bersih ya Mas ya? Kalau kalau Nah, scalping. ya, kalau ditanya keseringannya, memang keseringannya biasanya saya itu 1 hari Mas. Tetapi ada kalanya Hmm, kalau menurut saya itu masih potensial. Tadi dengan mempertimbangkan news, mempertimbangkan sentimen, saya lihat apa ya, respon pasar, chartnya, peningkatan volumenya masih bagus. hmm, Kadang saya hold gitu. Jadi saya itu adalah sebenarnya tipe scalping, tetapi saya bukan tipe orang yang kayak fanatik garis keras itu, enggak. Saya itu masih lunak. hmm, hmm, Artinya metode apapun, semua saham pun ya, sampai ke Warren saya juga hmm, beli. Selama itu menghasilkan cuan dan tujuan saya cuan, ya udah saya beli. Saya investing juga iya, swing juga iya, scalping juga iya, ya kan. Beli sahamnya pun hmm, blue chip juga mix saya ya. beli. Semua saya beli. Pokoknya intinya Hmm, bagi saya pribadi adalah semua yang penting saya itu melakukan aktivitas trading ataupun investasi di pasar modal di mana itu bisa hmm, menghasilkan cuan. Udah, konsepnya itu aja sih kalau saya. oke oke Ji. Jadi Mas Bekti ini cenderung mix ya, tapi walaupun sehari-hari tetap scalping ya. Ya, Oke. bener Mas. Karena kan sultan trader, jadi kalau nggak scalping nggak ada Ya, kegiatan lainnya. nggak ada kegiatan lain. Oke 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 oke. Justru malah kayaknya uang jajan sehari-harinya dari scalping kayaknya Mas ya. Bener. Oke oke. Nah, nah ini kebetulan teman-teman juga ada yang nanya ya. Eh, Kalau misalkan scalping, kalau tadi kan Mas Bukti juga ada yang sebagian swing gitu ya. Apakah itu dilakukan di account yang terpisah atau biasanya jadi satu account nih Mas ya? Oh iya Mas, itu saran saya, akun terpisah. Tetapi kalau teman-teman masih baru pemula nih, masih adaptasi, mungkin masih dicampur di awal dulu, nggak apa-apa. Tapi teman-teman kalau sudah mau menggunakan dana yang agak sedikit lebih, dan kemudian Anda mau menyusun sebuah trading plan dan money management yang benar, saran saya dipisah. Mana itu rekening buat investasi, mana itu rekening buat trading, itu saran saya dipisah. Minimal punya dua itu. Kalau Anda memang mau punya banyak, nggak apa-apa, silahkan, lebih bagus menurut saya. Karena apa, saya sendiri dulu kadang punya rekening banyak pun itu salah satu cara untuk saya dapat info baru. Katakan saya buka rekening di tempat A gitu kan, oh saya bisa kenal Hmm, si A, si B, si C, dan dapat info dari sana, dapat mungkin tiap pagi updatean info rekomendasi dari sekuritas itu apa gitu. Jadi kan hmm, bermanfaat sekali, semakin banyak wacana kita bisa dapat referensi yang banyak. Jadi silakan gitu. Tapi intinya kalau teman-teman pengen money management yang bagus dan trading plan yang bagus, harus dipisah. Terlebih untuk trading ataupun investasi harus dipisah gitu. oke oke. Jadi mungkin bagi teman-teman eh, yang punya dananya cukup besar, sebaiknya tadi Mas Bukti bilang dipisah ya supaya lebih Ya, terkontrol kayaknya. ya, Oke oke. Nah, eh Mas Bukti, kalau eh, jadi misalkan kita balik lagi ke scalping ya.
Ini juga ada beberapa temen yang nanya. Eh, Biasanya kalau misalkan nggak gerak gitu, misalkan saham setelah kita beli gitu ya, tujuannya untuk Ah, scalping, lalu mm, kalau ini sepengalaman Mas Bukti ya, lalu mm. ternyata nggak begitu banyak gerak gitu. Nah, eh, sampai berapa lama ya kita hold dan sebaiknya buang gitu, terus akhirnya switching ke saham yang lain. Ini Oke. kalau pengalaman Ini Mas Bukti gimana? Oke, ini sebenarnya pertanyaan bagus juga ya. Tetapi saya Heeh. jawabnya juga bingung, Mas. Artinya gini, ini sebenarnya lebih ke improve ya. Jadi kayak di sini nggak ada Hmm. teori yang pasti. Yang saya lakukan adalah ketika saham itu saya beli dan tujuan saya itu kan trading jangka pendek. Iya. Jadi memang saya Hmm. sudah setting, oh aku beli saham ini tuh kira-kira cuma kayak nyopet. Katakan beli sekian, mungkin naik berapa step aku jual gitu. Jadi kalau saya beli Hmm. ternyata lama nggak ada respon, ya udah saya jual gitu. Cut loss pun udah ada apa-apa gitu daripada nanti justru semakin dalam, karena kadang ada kalanya saham gorengan itu kan licin, riskan sekali, bisa jadi Hmm. jualnya orang lain jual tuh berstep-step. Kita rencana katakan gini, Hmm. harga 100 ya, kita beli harga 100, oh kita mungkin mau Ya. jualan di harga 98 atau 97, mungkin kita punya plan seperti itu, tapi orang lain belum tentu, bisa jadi dia jual langsung step banyak 4 kali step gitu dihabisin semuanya, bisa Ya. jadi kita nggak punya kesempatan dong untuk apa ibaratnya untuk mengcut loss dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kadang ada kalanya kalau memang seperti itu tidak lama direspon pasar, udah tak buang, tak tuker yang lain gitu. Oke, oke. Nah, Mas, ini ada pertanyaan juga. Kan beberapa broker tuh ada fitur kayak auto Mm-mm. take profit, auto cut loss gitu-gitu. Nah, Ya, apa oke. Mas Bukti juga sepengalaman Mas Bukti pakai fitur seperti itu juga ya Mas ya, kalau untuk cut loss mungkin terutama. Oke, sebenarnya kalau saya ditanya seperti itu mah bingung sendiri mas, karena saya nggak pernah melakukannya. Oke, oke. Jadi saya Oke. jujur lebih percaya terhadap mata saya dan tangan saya. Jadi kalau nggak saya enter dan Hmm. nggak saya lihat sendiri, saya enggak gitu. Tapi ini bukan Hmm. berarti teman-teman ngikutin saya ya. Artinya Hmm. ada orang lain yang memang nyaman dengan menggunakan fitur itu. Silahkan, nggak apa-apa. Kalau ternyata teman-teman nyaman, mungkin siapa tahu teman-teman juga punya kesibukan atau biar mungkin disambi apa supaya nanti kalau turun sekian otomatis akan menjual sendiri gitu ibaratnya gitu, Hmm. nggak apa-apa silahkan. Tetapi kalau ditanya saya pribadi, saya nggak pakai karena malah justru saya tuh malah bingung kalau seperti itu dan saya kayak kurang percaya. Artinya Hmm. saya tuh kadang kan misalnya beli saham mah mungkin kalau belinya Ya, cuma dikit nggak ya, apa-apa, tapi kalau kita pas beli besar itu rasanya kalau ya. saya gantungan sama sistem tuh kayak nggak saya lihat sendiri ya, nanti kalau pas tapi kalau ternyata pas gimana gimana, karena sistem pun pernah error. Saya selama perjalanan trading pun pernah ngalami yang namanya judge ya. Sistem bursa efek tuh Ya, sempat ya. terhenti, saya juga pernah ngalamin gitu. Jadi, loh, ini sistemnya bursa berhenti, ini dari bursanya gitu. Jadi ada yang namanya error tuh wajar dalam dunia teknologi. Makanya saya nggak mau, nggak percaya, mendingan aku lihat langsung gitu. Tetapi hakikatnya silakan teman-teman kalau yang pakai fitur-fitur seperti itu Hmm. silakan, karena hakikatnya itu perkembangan teknologi yang mungkin bisa lebih baik gitu. Oke, oke. Oke, Mas. Nah ini ada yang nanya juga mengenai mungkin persiapan peralatan trading nih kayaknya. Mas Bukti itu kalau trading apa layarnya cuma satu apa banyak ya layarnya Mas ya? Dulu banyak, Biasanya sekarang untuk satu, ngamatin Mas. gitu. Ya, Oke, oke. dulu banyak, Jadi, tapi sekarang saya pakai satu, tetapi satu itu sudah mewakili fitur ya, Mas. Artinya saya pakai Samsung OC yang 49 inch. Nah, itu udah cukup gede dan bagi saya udah lumayan, Mas. Artinya di situ kita bisa pasang beberapa sekuritas pun sudah saya siapkan di situ, udah bisa. Jadi enak, tinggal pindah-pindah, loncat-loncat gitu aja. Jadi bener-bener satu frame itu untuk memantau semuanya gitu. oke, oke. Jadi memang nggak perlu sampai harus yang ada 4 monitor, 6 monitor, nggak sampai seperti itu ya Mas ya? Wah, Mas Buktinya eh, sebentar nih Mas Buktinya tiba-tiba terputus rupanya. Coba saya invite lagi. Oke. Bagi teman-teman sebentar, mungkin Mas Buktinya agak ini kayaknya terputus. Saya coba invite lagi. Halo, sorry Oke, Mas, Mas, sorry. sorry. Iya, keputus ya tadi Iya, kayaknya. sorry. Oke, oke, oke. Nggak apa. Nah, ini ngomong-ngomong keputus nih, Mas. Kalau pernah nggak Mas ngalamin koneksi internet terus video putus gitu, akhirnya padahal Mas kan butuh kecepatan gitu ya. Pasti Pernah sampai pernah kayak gitu ngalamin, nggak Mas? Mas. Iya, pernah Eh, ngalamin. Jadi
semua yang dialami para trader-trader tuh aku jamin aku pasti ngalamin semuanya gitu kan. Yang buruk-buruk tuh aku semuanya ngalamin. Mau beli keliru Oke. jual, mau jual keliru beli ya kan. Beli yang saham harga 50 nggak bisa jualan pernah. Beli habis beli udah profit banyak, listrik mati. Aduh, langsung begitu waktu itu ngalamin juga pas belum ada mobile trading ya. Jadi nggak bisa lihat HP. Hmm. Alhasil pasrah kan. Begitu listrik nyala udah merah pernah. Terus beli lupa pakai margin, lupa ngetiknya harga paling atas sehingga malah tak enter gitu, makan semuanya yang kanan gitu. Waduh, ini makan barang kanan semuanya, gimana jualnya? Pernah juga. Jadi hampir semua yang buruk-buruk di saham itu saya itu pernah ngalamin, Mas. Makanya saya bisa cerita gitu. Jadi itu pengalaman Oke. bagi teman-teman, bagi seorang scalper, saran saya, apalagi sekarang sudah Hmm. zaman semakin maju ya, eh, koneksi itu penting banget, listrik juga penting. Itu kayak ibaratnya kalau untuk perang itu nyawanya, gitu senjatanya gitu. Jadi saya sendiri juga sudah Hmm. saya desain gimana caranya kalau ada tiba-tiba listrik mati saya sudah punya cadangan listrik UPS atau apa gitu, dan koneksi pun saya juga udah siapin pakai beberapa koneksi internet jadi aman gitu. Tapi kalau dulu saya ngalamin semuanya itu gitu. Oke, oke. Wah, itu mantap nih. Berarti memang perlu persiapannya cukup detail ya dari sisi listrik, internet bahkan gitu. Eh, Iya. Mas, itu kalau boleh tahu ya, saya iseng ini di backgroundnya Mas ada tulisan London, ada Jakarta gitu. Itu Mas ngeliatin jam trading juga Oh, nggak Mas? Atau bukan? ini kan saya baru di tempat kerja saya di Padepokan gitu ya, di Padepokan BTS itu Oh, cuman oke, oke. apa ya Mas, ya mungkin sengaja ada jam-jam mana Tokyo, New York gitu kan, biar kita kalau lihat update-update apa itu kita, oh jam Hmm. Tokyo sekian, jam New York sekian, kapan Dow Jones opening dan lain sebagainya gitu, biar tahu gitu. Oh, oke, oke, oke. Ya. Jadi faktor luar juga Mas perhatiin ya. Oke, oke. Oh iya Mas, saya itu kalau malam misalnya hari ini aja, saya lihat ini harga Eh, komoditi ini kan Newcastle Coal ini udah naik banyak ya. Saya hmm, juga pantau pakai investing gimana harga CPO, gimana harga nikel, gimana apa. Itu saya pantau gitu tiap malam gitu. Terus bagaimana indeks Dow Jones, DAX, Hang hmm, Seng Nikkei, indeks keluar kayak apa. Terus sentimen dari luar apa gitu, bagaimana kebijakan-kebijakan apa yang di Amerika. Kadang itu kan kadang ngefek juga hmm, kepada IHSG kita di esok harinya gitu. hmm, hmm. Tapi kalau untuk saham-saham yang mungkin tadi katakan gorengan atau small cap gitu, apa ngefek juga ya Mas ya sama hal-hal kayak begitu ya? Maksudnya yang kayak mungkin di US seperti apa dan sebagainya. Ya, enggak, biasanya enggak, Mas. Biasanya lebih ngefeknya ke IHSG kita dan saham-saham di cap. Biasanya kan saham-saham yang masuk EIDO itu loh ya, kayak Telkom, Itu. kayak gitu ya, itu biasanya ngefeknya di situ, Mas. Bahkan kadang malah justru saham gorengan itu kan apa berbalik arah dengan IHSG kita. Kadang Dengan IHSG merah justru hmm, banyak saham-saham gorengan yang rame gitu. Saat IHSG hijau banyak saham-saham di cap yang udah naik hmm, banyak, justru kadang malah sepi gorengannya gitu. Wah, ada Mbak Lin. hmm, Halo Mbak Lin. oke. Iya, Ya, ada oke. Mbak Lin. Oke, lanjut Mas. Ada Mbak Alin ya. Ya, halo. Ya. Oke. Nah, Mas, mungkin terakhir nih sebelum kita Boleh. ternyata nggak terasa sudah hampir 1 jam 1 jam ini ya. ya. Iya. Oke. Nah, mungkin terakhir nih. Kalau dari Mas Bukti, kira-kira ada tips atau tips trading gitu yang bisa di-share nggak Mas ya untuk mungkin pemula ataupun mungkin yang sudah punya pengalaman trading tapi kok masih loss seperti itu. Kalau saran saya gini sih Mas, yang namanya dunia trading itu Hmm. hukumnya cuma ada dua ya, antara profit dan loss itu sudah, itu cuma ada dua itu. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah kalau ditanya saham itu tempat bisa mendapatkan hasil yang instan, sebenarnya benar, iya benar. Tetapi saran saya kepada teman-teman adalah ketika teman-teman masuk, jangan langsung menuju ke sana. Sama halnya dengan kita, kalau kita itu mau sekolah gitu kan. Tujuan sekolah itu apa gitu kan? Tujuan sekolah itu ya nanti kita bisa aplikasikan untuk dapat kerjaan gitu. Salah satunya Hmm. ya. Nah, tapi kalau kita baru masuk sekolah langsung kita berpikirnya kerja, 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 nggak bisa gitu. Maka dari itu, saran saya adalah ketika masuk bagi pemula nih teman-teman masuk di saham, jadilah Hmm. mental pembelajar dulu. Belajarlah dari pengalaman orang lain, termasuk pengalaman dari buku-buku saya ya. Di awal itu kan ada semi biografi, pengalaman-pengalaman Hmm. buruk saya di masa lalu, di mana itu akan saya tunjukkan ke Anda. Biar apa?
itu sungai dalam, nggak usah kamu ngukur kedalaman sungai, cukup aku aja yang tahu, ini aku kasih tahu biar kamu tuh nggak ngikutin yang buruk-buruk dari saya. Tujuannya apa? Karena waktu itu saya trading dari 2008, saya itu sampai 2016, saya itu baru bisa semacam bisa dibilang berhasil ya, membukukan profit konsistennya itu di 2016. Saya butuhin waktu 8 tahun dan saya itu bisa dikatakan gagal gitu loh, terlalu lama. Nah, Hmm. harapan saya sekarang ada buku, ada live IG kayak gini ya kan, ada YouTube, ada kelas-kelas gitu kan. Itu tujuannya biar memperpendek Anda biar cepat berhasilnya di saham. Biar cepat sukses di saham gitu. Nah, ya jadi kembali ke tema awal tadi bahwa kita tuh di awal jadilah mental pembelajar dulu. Masuk di Hmm. saham, baca buku karena memang buku itu penting menurut saya. Anda pelajari semuanya dulu, teknikal, fundamental, semuanya itu Anda pelajari. Setelah itu Anda buka rekening efek. Gunakan uang yang kecil di awal, jangan pakai margin dulu. Udah, asah terus jam terbang, nikmati sebuah prosesnya. Yang namanya nikmati sebuah proses tuh pasti ada yang namanya jatuh bangun. Kita aja dulu waktu kecil nggak mungkin kita langsung dari kecil langsung bisa berdiri jalan, itu nggak mungkin. Pasti kita ngalami jatuh juga ya. Itulah prosesnya. Tapi yang paling penting di awal, gunakan modal yang terukur, yang kecil tadi untuk apa? Biar Anda tuh kalau jatuh tuh masih apa ya, ibaratnya tuh masih bisa bangkit lagi tuh enak. Kalau coba Anda gunakan uang besar, tiba-tiba Anda belum tahu apa-apa, loss kena market karena Anda kesalahan Anda atau mungkin karena Anda kurang ilmunya, alhasil Anda nanti, aduh aku rugi banyak dari saham dan sebagainya. Makanya di awal seperti itu dulu. Itu bagi pemula. Bagi yang sudah mungkin agak sedikit lama, saran saya adalah silahkan kalau teman-teman itu mau cari cuan di saham, itu saran saya adalah ketika teman-teman itu sudah mendapatkan profit yang konsisten, artinya sudah Hmm. membukukan profit-profit konsisten dari bulan ke bulan, ya kan, selama 1 tahun sudah profit yang ya bisa dibilang signifikan dari modalnya, itu berarti Anda sudah salah satu dalam kategori ya berhasil di market gitu menurut saya. Nah, yang paling penting adalah market kita itu ada gelombangnya, yaitu pas market bullish, sideways, dan bearish. Teman-teman harus siap dengan semua kondisi market itu karena semua itu selalu kayak beriringan. Nggak mungkin market itu bullish Ya. terus, nggak mungkin market itu sideways terus dan bearish nggak mungkin. Tetapi itu semua adalah sebuah proses yang dimana fase-fase yang harus Anda lewati di market. Kalau teman-teman sudah menghafalkan, kalau saya sering mengibaratkan kayak musim. Kalau di Indonesia itu ada musim penghujan, ada musim panas. Kalau teman-teman sudah memahami itu semuanya, ya sudah berarti Anda sudah paham ritmenya, kapan bulan apa kira-kira hujan, Anda harus Hmm. apa kalau dipersiapkan kalau hujan gitu kan. Ketika Anda ke Eropa menghadapi 4 musim kira-kira kayak apa. Ketika Anda liburan di Eropa, Anda sudah merasakan 4 musim, oh kayak gini, kalau musim ini, seperti ini apa yang harus aku persiapkan. Teman-teman pasti sudah paham. Maka dari itu, setidaknya kalau mau di market, ya setidaknya 1 tahun, 2 tahun itu untuk mengasah, untuk menggali ilmu dan semacam kayak melihat sebuah apa ya siklusnya kira-kira di market seperti ini. Ya. Ada saatnya IHSG drop, IHSG bullish, saham gorengan rame, saham blue chip rame. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, pelajari terus. Gitu aja sih nasihat dari saya. Oke, oke, oke. Thank you. Luar biasa, Mas Bekti. Ya, Ini teman-teman tadi yang dengerin, semoga hari ini tips dan tradingnya Mas Bekti bisa teman-teman pakai ya. Eh, Luar biasa nih pengalaman Mas Bekti cukup panjang ya, 13 tahun. Lalu Mas Bekti juga kan sudah menerbitkan buku ya, The Super Scalper ya Mas ya. iya benar. Ya, nah ini jadi teman-teman kalau mau tahu mungkin pengen tahu lebih detail pengalamannya Mas Bekti seperti apa bisa juga cari bukunya ya. Ya, Banyak banyak channel jualannya. Nanti ya. teman-teman bisa cari Boleh gitu. saya sampaikan sebentar Mas, bagi Silakan. teman-teman yang Silakan. mungkin belum beli buku, sekarang bukunya juga sudah saya sebar ke reseller biar mudah mendapatkan. Silahkan teman-teman cari judulnya aja di Tokopedia, Shopee atau apa judul buku The Super Scalper, silahkan beli di sana gitu. Itu juga bisa kok gitu. Intinya gitu aja sih Mas. Oke, oke. Nah, itu udah dikasih tahu Mas Bekti. Jadi kalau misalkan Mm. mau belajar tentang scalping, boleh. Eh, Lalu Mas Bekti, saya dengar Mas Bekti ada ini ya, kayak padepokan gitu ya Mas ya untuk belajar trading. Oh, ya itu sebenarnya cuma komunitas saja sih Mas, komunitas saham di mana Hmm. saya dan teman-teman saya itu kayak semacam trading bareng gitu. Tetapi mungkin Hmm. kedepannya kita akan, karena kita itu step by step ya. Jadi kita termasuk ada kerjasama sama sekuritas kemarin. Jadi di sini nanti biar harapannya kedepannya bisa dipakai buat Hmm. ya belajar bareng, sharing bareng. Yang jelas buka account
sekuritas juga bisa gitu. Jadi di sini seperti itu. Cuman saat ini baru mau libur dulu Mas, kita baru ada kegiatan di Bali, jadi Oke, mungkin oke. 1 bulan ini off dulu gitu. Off dulu ya. Oke, oke. Ya, Iya, oke. Nah, ini bagi teman-teman mungkin yang mau tahu info terbaru ya nanti dari Mas Bekti seperti apa, entah mungkin kelasnya atau bukunya dan sebagainya, bisa juga follow IG-nya Mas Bekti ya. siap. Oke, nah, oke. Thank you Mas Oke, Bekti atas waktunya. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya. Semoga obrolan kita malam ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke. ya, oke. Thank you Siap. banyak Mas. Terima kasih Mas Salim. Oke, Ya, selamat terima malam. kasih. Sampai jumpa. Selamat Ya. malam. Ya.